Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menghitung dan menganalisis PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi. Sebelum memulai materinya, di sini saya ingin memperkenalkan anggota saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Azhar Noval. Yang kedua itu ada M. Bilal Qobu Fatullah. Dan yang ketiga itu ada Spaikur Rahman. Jadi, di sini mari kita mulai materinya. Yang pertama itu ada pengertian dari pajak penghasilan dan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian PPh pasal 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32/PJ/2015. Selanjutnya, Pasal 21 Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh A. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayar lain sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua itu ada bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dan yang ketiga itu ada dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Dan yang keempat itu ada badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir itu ada penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi PPh 21 ini menghitung penghasilan neto dalam 1 tahun. Penghasilan neto yang dimaksud di sini adalah penghasilan bersih ya guys. Istilah dalam penghasilan itu ada 2, yaitu neto dan bruto. Kalau neto adalah gaji bersih, berarti bruto adalah gaji kotor. Jadi apa bedanya? Jadi gini, penghasilan neto ini adalah gaji akhir yang akan masuk ke dompet. Sedangkan penghasilan bruto adalah penghasilan yang akan dikurangi oleh beberapa pengurangan penghasilan tergantung dari masing-masing perusahaan. Nah, sebagai contoh di sini misalnya kita mempunyai perusahaan menyediakan asuransi seperti JKM, JHT, JKK, BPJS, dan lain-lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini nantinya akan dikurangi dari penghasilan yang kalian dapatkan sehingga pada akhirnya kalian bisa menerima gaji neto, pokok, atau bersih. Selanjutnya itu ada pengantar cara menghitung PPh. Berdasarkan bab 5 pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pers 16 PJ 2016, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerima penghasilan kena pajak. Di antara lain ada yang pertama itu pegawai tetap, yang kedua itu ada penerima pensiun berkala, yang ketiga itu ada pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000. Dan yang terakhir itu ada bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Per 16 PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang kedua itu ada seseorang yang menerima penghasilan melebihi dari 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan, kalender belum melebihi 4.500.000. Dan yang ketiga itu ada 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Per 16 PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Dan yang keempat itu ada jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain menerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selanjutnya adalah rumus dan menghitung PPh pasal 21.
Besarnya PPh 21 yang terutang adalah 5%, dikali 50%, dikali 8 juta rupiah, menjadi 200.000. Nah, bila Arzi tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 8 juta rupiah sama dengan 240.000. Sorry. Berarti contoh selanjutnya, contoh cara penghitung PPh 21 karyawan dengan tunjangan pajak. Contohnya, Farhan bekerja pada PT ABCD. Nah, statusnya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih senilai 7.500.000 sebulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Farhan sejumlah Rp35.167. Sementara iuran pensiun yang dibayar Farhan adalah Rp75.000 per bulan. Jadi, contoh hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bulan Agustus 2020 bagi Farhan yang tidak menerima penghasilan lain dari PT ABCD selain gaji adalah, di sini ada urutannya. Pertama, gaji pokok 7,5 juta, terus tunjangan pajak 35.167.000, penghasilan brutonya sebulan 7.464.833 rupiah. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 7.464.833 rupiah sama dengan 373.242 rupiah. Iuran atau jaminan hari tua 2% dari gaji pokok, yaitu 150.000. Yang keempat, JP atau jaminan pensiun 1% dari gaji pokok. Jika ada 75.000, berarti hasilnya 598.242 rupiah. Yang kelima, penghasilan neto bersih sebulan 866.591. Penghasilan neto setahun di 12 dikali 6.866.591.000 sama dengan 82.399.92 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP menjadi 54 juta. Yang ketujuh, penghasilan kena pajak setahun adalah 28.399.92 rupiah. Yang kedelapan, pembulatan ke bawah menjadi 28.399.000. Nah, PPh terutang 5% dari 28.399.000 adalah 1.149.950. Terus PPh pasal 21 di bulan September sama dengan 1.419.950.000 dibagi 12 sama dengan 118.329.000. Nah, jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka PPh 21 perlu dikalikan 120%. Sehingga PPh 21 terutangnya menjadi 118.329 dikali 120% menjadi 141.995 rupiah. Selanjutnya. Nah, contoh perhitungan PPh dari gaji karyawan. Nah, walaupun perhitungan PPh telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawan.
Ada 3 metode perhitungan PPh 21. Yang paling umum yaitu 1. Metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutang sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Contohnya adalah Ardi, seorang lelaki lajang atau TK0, menerima gaji per bulan senilai 10 juta. Maka perhitungan sebagai berikut. Nah, gaji pokoknya kan 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Nah, tarif PPh-nya kan 15%. PPh yang ditanggung sendiri jadi 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Nah, gaji bersihnya atau take home pay adalah 9.175.000. Metode kedua adalah metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu. Besarnya pajak yang dipotong misalnya Contohnya, Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan sekitar 10 juta, maka perhitungannya gaji pokoknya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Nah, tarif pajaknya 15%. Nah, tunjangan pajak dari perusahaan 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Total gaji brutonya 10 juta 825.000, nilai PPh-nya PPh 21 yang dibayarkan perusahaan adalah 825.000 per bulan. Gaji bersihnya adalah 10 juta per bulan. Nah, metode ketiga adalah metode net. Gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Contohnya, si Ardi, lelaki lajang, menerima gaji bulanan sejumlah 10 juta per tahun, per bulan. Gaji pokoknya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Nah, gaji brutonya 10 juta, total PPh 21-nya 15%, pajak yang ditanggung perusahaan 9.900.000 per tahun atau 825 per bulan. Nah, nilai PPh-nya 21 yang dibayarkan perusahaan adalah 825.000 per bulan. Gaji bersihnya adalah 10 juta. Dan selanjutnya yaitu contoh aplikasi pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Aplikasi PPh 21 online pajak sudah disahkan oleh DJP sebagai aplikasi alternatif resmi penyedia SPT dan resmi SPT dan equivalent secara gratis dengan surat keputusan nomor KEP 193 PJ 2015. Perhitungan PPh 21 di online pajak yaitu perhitungan PPh 21 di online pajak mudah, akurat, otomatis, serta selalu diperbarui dengan peraturan pajak terbaru, termasuk PTKP 2016. Hanya dengan 2 langkah, kita udah bisa langsung mendapatkan laporan SPT masa PPh 21 dan hampir-hampirannya. Dan berikut ini merupakan langkah mudah menghitung tetor dan equivalent PPh 21 di online pajak. Yang pertama, kita harus daftarkan perusahaan kita di aplikasi PPh 21 online pajak. Yang kedua, lengkapi data gaji karyawan dan baru klik menu karyawan dan lengkapi data-data seperti berikut ini. Isi data karyawan yang pertama, dan yang kedua, pilih metode perhitungannya neto atau bersih atau gross up atau kotor. Dan yang ketiga, pilih detail kontraknya, yaitu status karyawannya tetap atau karyawan tidak tetap dan masa kerjanya.
Dan yang keempat, pilih detail BPJS karyawan. Rumus perhitungan BPJS ini sudah dimasukkan dalam aplikasi PPh 21, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menghitung bagian persentase yang harus dibayarkan karyawan dan perusahaan. Dan yang kelima, kita harus melengkapi data gaji karyawan per bulan yang akan mendapatkan hasil perhitungan pajak baik per bulan maupun per tahun secara otomatis. Dan ada juga yang ketiga, dapatkan SPT masa PPh 21, yaitu kita dengan buka menu PPh 21 dan dapatkan SPT masa PPh 21 dan lampiran-lampirannya secara otomatis. Dan yang keempat yaitu setelah PPh 21 secara online dan terus kita klik bayar, maka ID billing dan NPPN akan terisi otomatis. Yang kelima, lapor PPh 21 secara online, yaitu klik lapor untuk e-filing PPh 21 secara gratis. Dan selanjutnya berikut ini adalah kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan aplikasi PPh 21 online pajak. Yang pertama itu perhitungan otomatis dan akurat yang pastinya. Karena perhitungan PPh 21 di online pajak selalu disesuaikan dengan peraturan pajak terbaru atau termasuk peraturan tentang PTKP terbaru atau PTKP 2016. Dan tarif dasar progresif. Kita tinggal masukkan data gaji karyawan dalam satu klik dan kurang dari 1 menit perhitungan PPh 21 jadi secara otomatis dan akurat, tidak perlu instalasi software atau update apapun. Aplikasi online pajak berbasis online sehingga update software dilakukan secara otomatis. Dan yang kedua, fitur karyawan tetap dan tidak tetap. Selain fitur karyawan tetap menerima gaji bruto atau gross, fitur PPh 21 online pajak kini telah dilengkapi dengan fitur karyawan tetap yang menerima tunjangan pajak atau gaji bersih atau gross up. Fitur karyawan tidak tetap berkesinambungan dan tidak berkesinambungan tenaga ahli dan lain-lain. Cukup pilih status karyawan kita, terus perhitungan pajak mereka akan dilakukan secara otomatis dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, metode perhitungan gaji bersih dan kotor. Kita tinggal pilih metode perhitungannya gaji bersih atau neto atau gross up atau gaji kotor gross. Perhitungan PPh 21 langsung jadi otomatis dan akurat. Yang keempat, dilengkapi fitur BPJS, bonus, pensiun, dan pesangon. Aplikasi PPh 21 online pajak juga dilengkapi fitur perhitungan pajak untuk BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, dan bonus pensiun dan pesangon dan dengan perhitungan persentase yang akurat. Juga kita dapat membayar iuran BPJS karyawan dengan mudah melalui pajak Pay. Yang kelima, simpan SPT masa PPh 21 dan lampiran-lampirannya secara online. Simpan SPT masa PPh pasal 21 dan lampiran-lampirannya atau 1721 strip 1 bulanan, 1721 final, 1721 tidak final, 1721 strip 1 tahunan, 1721 strip 5 tahunan secara online tanpa perlu khawatir kehilangan data jika laptop kita mengalami kerusakan ataupun hilang. Yang keenam, cukup sekali masukkan data dan tidak perlu input data yang sama berulang kali. Dengan fitur input data dari formulir SPT A1 dan CSV, fitur input data dengan template online pajak yang memungkinkan kita memindahkan data gaji karyawan secara lengkap dan atau impor data dari software HR kita ke aplikasi PPh 21 online pajak dapat dilakukan secara mudah dan otomatis. Yang ketujuh, perhitungan PPh 21 bulanan sampai tahunan, kapanpun awal periode kontrak karyawan, perubahan gaji karyawan, atau membuat perhitungan PPh 21 tahunan. Aplikasi PPh 21 online pajak dapat membuat perhitungannya secara otomatis dan akurat. Dan yang ke-8, pantau pengeluaran pajak dan gaji karyawan dengan mudah. Undang-undang Kolega
kolega-kolega di kantor-kantor cabang manapun secara tak terbatas untuk menggunakan online pajak dari mana saja dan kapan saja. Dan selanjutnya itu ada objek pajak yang termasuk ke dalam PPh pasal 21. Ada beberapa ketentuan objek pajak yang dipotong PPh 21 khususnya bagi wajib pajak yang merupakan pegawai tetap di sebuah perusahaan. Berikut ini beberapa objek yang termasuk dalam pemotong PPh 21 pasal 21, yaitu yang pertama ada gaji pokok, tunjangan pokok, iuran BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan atau meliputi jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Ada juga tunjangan hari raya keagamaan dan terakhir bonus. Sekian presentasi kami tentang menghitung dan menganalisis PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi. Kami dan kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau berkenan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.